share screen ya, semoga sudah jelas. Oke, saya mulai dulu. Jadi gimana sih? Tombol-tombolnya kok pada hilang semua ini. Oke. Ini ya. Oke, semoga ini lebih jelas. Atau kalian sendiri bisa mengatur sendiri tampilan di layar kalian. Nah, ini akan saya mulai penjelasannya dari jenis soalnya atau contoh soalnya, jadi supaya jelas. Kalau sudah melihat soal itu mungkin kalian akan lebih bisa paham, lebih paham gitu daripada melihat keterangan-keterangan seperti ini. Tapi ini nanti saya sebutkan. Oke, ini ada contoh. Kita tahu bahwa yang namanya reading IELTS, ya. Ini saya tunjukkan dulu sebentar. Bedanya antara reading TOEFL dan reading IELTS itu kemarin atau dulu kan sudah saya jelaskan, tapi sebentar ini saya mau buka ini. Nah, mana tadi? Nah, ini bedanya, sekali lagi saya sebutkan dulu bedanya reading IELTS dan TOEFL kan dulu sudah jelas ya. Nah, dari teksnya itu cuma ada 3. Untuk yang sekarang ini yang saya sebutkan yang IELTS-nya ya, ada 3 teks nantinya dalam satu set tes itu ada 3 teks saja. Maka dia akan lebih banyak jumlah katanya alias paragrafnya akan lebih banyak, lebih panjang. Kemudian setiap teksnya ada 40 pertanyaan. Ya, tolong diperhatikan, didengarkan dengan seksama. Mumpung ini kita sesi sinkron seperti ini. Sekali lagi ada 3 teks dengan paragraf yang agak banyak, agak lebih panjang daripada TOEFL kemarin. Sedangkan jenis jumlah pertanyaannya dalam satu teksnya itu ada 40. Ya, ini beda dengan TOEFL seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri. Karena mengerjakannya dalam waktu 60 menit ya, kalau ini di tes aslinya, maka 3 teks itu berarti per teksnya kalian harus menghabiskan waktu 20 menit ya untuk mengerjakan. Berarti kalau 40 soal bagi 3 itu ada yang 13, ada yang berapa 14, dan pokoknya nanti jatuhnya ada 40. Tapi kadang agak jarang ya, kadang tes reading itu ada yang 39 atau bahkan 41, itu tapi jarang sekali. Normalnya adalah 40 soal. Nah, ini tadi sudah saya sebutkan. Nah, topiknya banyak sekali alias beragam. Nah, sekarang bedanya lagi dengan teks yang ada di reading TOEFL itu apa sih gitu. Ini saya bisa nggak menunjukkan contoh. Contoh aja nih. Coba. Ini mau saya bandingkan begitu dengan yang di TOEFL. Aduh. Saya nggak bisa sebentar, ini saya mau menunjuk. Oh, ini oke. Nah, ini bisa. Nah, ini kalau kalian lihat di layar kalian, sebelah kiri itu adalah contoh dari tes TOEFL gitu ya. Saya sebutkan tes karena ini memang aslinya kan memang soal tes standardized test atau proficiency test. Ya, sudah bisa terlihat ya. Nah, kalau kalian lihat di sini di sebelah kiri yang TOEFL ada question 1 sampai 20. Nah, sedangkan di IELTS di sini questionnya pasti lebih dari 10. Karena tadi ya yang sudah saya sebutkan tadi. 3 teks, 40 pertanyaan, maka kan enggak sama, enggak 10 kayak TOEFL, tapi ini di sini ada 13. Jadi question 1 sampai 13 itu adalah untuk satu teks ini, alias teks pertama. Dia biasa disebut reading passage 1 atau passage 1 saja. Oke, di sini sudah ada penjelasan. You should spend about 20 minutes on question 1 to 13, which are based on reading passage 1 below. Nah, bedanya lagi adalah kalau di TOEFL yang lebih pendek begitu teksnya. Nah, ini kan cuma segini aja teksnya. Ini biasanya kalau di TOEFL itu enggak ada judul, enggak perlu pakai judul atau memang enggak ada judulnya.
Tapi kalau di IELTS itu biasanya umumnya dia memakai judul. Jadi itu sebenarnya jauh lebih membantu kalian kan untuk memahami secara singkat, secara in the glance gitu. Oh, ini nanti saya baca tentang ini tentang disaster of Titanic proportion, ini contohnya. Nah, teksnya sepanjang apa sih gitu? Ini ada paragraf 1, 2, 3 bla 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 bla. Nah, ini panjang sampai segini. Ini memang literally lebih banyak katanya, jumlah katanya daripada teks yang di TOEFL. Ini secara umum. Kemudian menuju ke pertanyaan, ya dia kalau di TOEFL dalam satu teks ya pertanyaannya 10 pertanyaan itu ya cuma kayak gini aja, apa namanya, semuanya dalam bentuk multiple choice seperti ini dengan jenis-jenis pertanyaan yang kalian sudah tahu lah ya, kemarin sudah kalian banyak kerjakan. Nah, semuanya bentuknya sama, alias hanya multiple choice saja, dan berarti akan lebih mudah istilahnya untuk menjawab ya, asal kalian tahu jenis pertanyaan dan strategi mengerjakannya. Nah, bagaimana dengan reading IELTS begitu dengan bentuk seperti ini tadi? Maka kalian, karena di sini sudah ada tulisan questionnya 1 sampai 13, nah nanti dia dipecah-pecah. Enggak langsung 1 sampai 13 bentuknya seperti ini, enggak. Ya, tapi nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini sekarang kita fokus ke sini. Akan saya, nah ini supaya lebih jelas. Ini. Semoga ini bisa kalian baca dengan jelas ya. Nah, tadi kan tulisannya pertanyaan 1 sampai 13. Nah, di sini dia dipecah pertanyaan 1 sampai 6 dulu. Baru kemudian pertanyaan 7 sampai 13. Bu, apakah nanti setiap bentuk tesnya, maksudnya jenis pertanyaan satu setnya itu nanti kayak gini terus, alias pertama pertanyaan 1 sampai 6, kemudian 7 sampai 13? Jawabannya adalah no, tidak sama sekali, alias beda. Suka-suka siapa? Suka-suka yang membuat soal. Tapi itu yang membuat soal itu sudah ada pakemnya, sudah ada patokannya, dan itu sangat rigid sekali. Maksudnya bagaimana? Jadi kadang pertama itu kalian disuguhi dengan pertanyaan misalnya 1 sampai 3 saja. Nanti berarti pertanyaan 4 sampai 7 atau 4 sampai, jadi ini sangat random. Ya, sekali lagi jumlah pertanyaan per jenis. Ini nomor 1 sampai 6 ini berarti taruhlah satu jenis pertanyaan. Ya. Ini berarti namanya table completion, alias melengkapi tabel. Pertanyaan 7 sampai 13 sudah beda jenis pertanyaan lagi, yaitu true false not given. Oke. Ingat, perhatikan baik-baik, dengarkan baik-baik. Jangan disambi yang lain-lainnya, nanti takutnya enggak paham. Disambi minum atau makan enggak apa-apa. Oke. Gitu ya. Ini sebelum ke teks atau passage kedua, sekarang coba kita bedah dulu yang lebih jelas lagi. Jadi sekali lagi let's say kalau tadi TOEFL itu pertanyaan 1 sampai 10 bentuknya semua multiple choice dan seperti itu terus, alias nanti di bawahnya, teks di bawahnya juga sama. Nah, kalau IELTS itu sekali lagi sangat random dan dia suka-suka dia. Suka-suka gue yang nulis soal, begitulah kasarannya begitu ya. Jadi kadang dia menuliskan kalau di atas di sini soal 1 sampai 13 ya tadi. Nah, itu proporsinya atau apa ya istilahnya? Bagiannya, misalnya si A dapat 2 pertanyaan, si B dapat 3 pertanyaan, si C dapat 5 pertanyaan sampai 13. Tapi nanti di teks atau di soal berikutnya nanti bisa jadi si A itu atau si X atau si M atau si L itu nanti cuma dapat misalnya bisa dapat 5. Nanti yang lainnya cuma 2. Nah, itu jadi memang sangat random sekali lagi. Jadi ini memang challenge-nya untuk mengerjakan itu memang lebih banyak di IELTS. Karena memang ya seperti inilah IELTS itu ya. Sekarang kita mencoba membedah dulu satu persatu jenis ya, jenis pertanyaannya. Are you still listening to me? Are you still there in front of you? Okay, good. Nah, yes, ma'am. Saja, oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini tadi saya sebut table completion. Table itu karena dia berbentuk tabel. Completion ya, completion itu adalah completing alias complete, melengkapi tabel. Nah, tabel ini tentang apa sih? Coba kita lihat dulu. Complete the table below. Choose no more than 2 words from the text for each
answer. Write your answers in boxes 1 to 6 karena pertanyaannya 1 sampai 6 on your answer sheet ya. Nah, ini ya apa ya? Ada banyak sekali informasi yang harus saya sebutkan tapi semoga tidak lupa. 1. Biasanya pertanyaan urutan pertanyaan dari misalnya 1 sampai 5, 1 sampai berapa itu dari nomor 1 sampai ke bawah pertanyaannya. Itu biasanya urutannya urut begitu di teksnya. Paham enggak maksud saya? Jadi maksud saya gini, pertanyaan nomor 1 itu bisa dipastikan tempatnya di dalam teks itu let's say di atas, pokoknya ini di atas, bukan di atas sendiri. Kita nggak tahu teks di dalam paragraf keberapa, pokoknya istilahnya misalnya pertanyaan 1 itu jawabannya ada di paragraf 1 misalnya, maka nanti pertanyaan 2 itu pasti di bawahnya itu masih bisa jadi masih di paragraf 1 tapi di kalimat berikutnya ya, atau bisa di paragraf 2. Jadi misalnya, atau misalnya yang lain adalah misalnya pertanyaan nomor 1 itu jawabannya ada di paragraf 2 ya, berarti pertanyaan nomor 2, 3 itu pasti tempatnya di teks itu di bawahnya. Nggak mungkin pertanyaan 2 atau 3 itu di teks di paragraf 1 gitu ya, paham ya maksud saya. Jadi urut. Jadi maksud saya istilahnya mencari jawabannya itu gampang kok ya, asal kamu tahu strateginya. Strateginya salah satunya itu tadi. Jadi tidak mungkin kamu mendapatkan jawaban pertanyaan nomor 3 itu di atasnya jawaban nomor 1. Itu guys, semoga paham. Ini kalau memang ada yang tidak paham penjelasan saya, langsung ditanyakan, tidak apa-apa. Jangan menunggu nanti kalau saya tanya ada pertanyaan gitu. Ya langsung, mumpung saya masih ingat atau mumpung masih menjawab itu tadi atau membahas itu tadi. Gitu ya. Sekali lagi ini misalnya ada ya, ini tapi saya hindari untuk menjawab karena takutnya kalau kita bahas soal sekarang itu nanti jenis soal yang lainnya malah nanti tidak dapat ya. Jadi secara umum gitu saja. Saya beri strategi umumnya dulu, nanti ada waktunya kita membahas soal-soal benar-benar membahas soal ini, kita membahas jenis pertanyaan dulu. Begitu guys, secara umum seperti itu. Jadi ini pasti time ini dari sini sampai ke bawah itu pasti di tempatnya di teks itu berarti urut itu tapi tidak harus dari paragraf pertama ya. Bisa jadi, tetapi intinya urut dalam artian pertanyaan yang nomor yang besar itu tidak mungkin jawabannya ada di atasnya. Ya, ini tadi adalah table completion. Sesuai dengan ini yaitu ada table completion nomor 13 ya. Which is kalau menurut ini dia frekuensi kemunculannya ya ini yang persen ini ya cuma berapa aja lah begitu ya. Yang paling banyak sering munculnya itu adalah ini nomor 1 sampai berapa ini? Let's say 6 besar atau 5 besar lah, itu yang memang paling sering muncul. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke jenis pertanyaan berikutnya. Nomor 7 sampai 13 ini kebetulan saja. Jadi untuk nomor 7 sampai 13 ini ya, jenis pertanyaan adalah true, false, not given. True, false, not given itu seperti apa? Nah, ini harus saya jelaskan agak lebih rigid lagi. Sebentar. Oke, saya lanjut. Mana tadi? Nah ini mumpung kita sampai di true, false, not given, ini termasuk pertanyaan yang kalau test taker bilang itu memang yang ini saya tidak menakut-nakuti, tapi ini termasuk yang memang paling susah untuk dikerjakan begitu. Tapi tidak akan susah ketika kamu sudah paham betul strateginya, alias cara mencari jawabannya. Nah, ini kalau di sini true, false, not given ini yang memang yang paling sering muncul, alias setiap tes atau set tes TOEFL seperti ini yang reading itu pasti ada, alias pasti muncul, entah nanti sekali dalam satu atau teks berikutnya masih ada lagi dan ada lagi, memang seperti itu. Nah, kita lihat dulu perintahnya. Do the following statements agree with the information given in reading passage 1 tadi. Nah, di box, nah ini maksudnya box answer sheet ya, lembar jawab nanti. Di nomor 7 sampai 13 on your answer sheet, write apakah true, apakah false, apakah not given. Ingat ketika menjawab pertanyaan seperti ini, tidak boleh disingkat menjadi T atau F atau NG.
Ya, sebaiknya ketika kalian latihan sendiri nanti misalnya mengerjakan soal-soal sendiri, sebaiknya juga tidak disingkat. Kalau saya biasanya disingkat kalau waktu membahas di kelas itu karena supaya cepat begitu, tapi tidak saya sarankan. Jadi harus ditulis true, false atau not given. Kita lihat dulu. Ketika ada kalimat ini yang paling gampang ini aja, yang paling singkat. Captain Smith knew there was ice in the area. Si Captain Smith ini tahu bahwa ada es di area tersebut atau di wilayah tersebut, di daerah tersebut. Nah, ada kalimat Captain Smith tahu bahwa di situ ada es begitu. Esnya bukan es krim, bukan es dongdong ya, es salju karena yang tadi katanya es salju. Es apa namanya yang di kutub itu loh. Ice apa namanya itu? Bongkahan es yang di kutub itulah yang besar itu ya. Iceberg bukan ya? Iceberg. Ya. Iceberg ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat ini satu saja saya kasih tahu cara mengerjakannya karena ini memang harus dipahami betul. Nah, kita harus menentukan kalimat ini itu apakah true, yaitu ketika statement alias kalimat itu memang agrees with the information yang ada di teks alias ada tersedia di dalam teks. Walaupun sekali lagi kosakatanya sedikit berbeda. Kan kita sudah tahu yang namanya paraphrase itu apa. Paraphrase itu kan menyampaikan suatu makna dalam 2 bentuk atau 3 bentuk atau bahkan berbagai bentuk yang berbeda. Tetapi intinya, message-nya, maknanya itu masih sama. Maksudnya bagaimana? Kalau kita mau paraphrase nomor 10 ini kira-kira pakai kata apa yo? Ada yang tahu nggak? Captain Smith knew there was ice in the area. Captain Smith nggak bisa dong diparaphrase menjadi Captain John, Captain siapa namanya, itu kan nggak boleh. Karena ini memang identity seseorang. Tapi kita kan bisa memparaphrase kata knew. Kata knew atau new, ya dengan aksen yang berbeda-beda. Itu ada yang tahu nggak kata lainnya dari mengetahui atau tahu? Sinonimnya apa? Ada yang tahu nggak? Coba bisa disebutkan langsung atau bisa boleh dituliskan di chat. Kata nu atau tahu, mengetahui. Ada nggak yang tahu sinonimnya apa? Tahu, kamu bisa mengetahui sinonim dan antonim, dari berbagai kata-kata itu berarti kamu skill paraphrasingmu berarti lumayan jago. Tapi kalau sinonimnya kata tahu aja nggak tahu, nah itu dia. Paraphrasingmu di writing nanti agak dipertanyakan. Ada yang tahu sinonim kata know alias mengetahui? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu, saya kasih tahu caranya. Dulu harusnya sudah ya. Harusnya dulu sudah saya minta kamu menginstal aplikasi di HP-mu yang sangat smart itu. Ya, namanya adalah Thesaurus. Thesaurus ini nanti di aplikasi juga banyak. Nah, sekarang kita mau cari Thesaurus dari kata know. Know itu kan dari kata know. Apa saja sinonimnya atau bahkan antonimnya. Nah, ini banyak sekali. Ada learn, ada realize, perceive, recognize. Ini acknowledge ada enggak lah? Acknowledge di sini kebetulan ada. Distinguish pattern. Nah, kata-kata seperti ini kan banyak sekali, tetapi hanya beberapa saja yang bisa cocok atau sesuai dengan konteks kalimat ini. Captain Smith knew there was ice in the area. Cobalah kalau misalnya saya pakai satu. Kira-kira kata yang paling tepat apa yang dipakai di sini? Karena tidak semuanya bisa dipakai untuk konteks atau konteks kalimat itu tadi. Ada yang menjawab mungkin sebentar, mana tadi? Oh ini. Ada yang join. Captain Smith, let's say saya memakai kata notice ya atau realize bisa mungkin atau misalnya learn. Kata learn itu kadang juga bisa dipakai kita. Misalnya I learn that bla 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 itu bukan berarti saya belajar bahwa, tapi saya tahu bahwa. Captain Smith noticed there was an iceberg misalnya in atau misalnya
surrounding the ship. Ini kan kaitannya dengan ship alias kapal Titanic tadi. Intinya kita tahu maknanya bahwa Captain Smith itu tahu bahwa di situ ada es, gitu. Nah, apakah di sini true, apakah false, atau not given? True itu kalau kalimat ini sekali lagi maknanya itu ada, terlihat atau sama dengan kalimat satu kalimat yang ada di teks sana. Tapi kalau false itu berarti contradicts. Contradicts itu berlawanan. Kalau di soal ini dia bilang Captain Smith tahu, maka di teksnya pasti bunyinya tidak tahu menau, tidak menyadari, ya tidak tahu adanya S. Itu kalau kamu jawab false. Tapi kalau not given itu tidak ada informasi sama sekali tentang apakah dia tahu atau enggak di situ ada S. Nah, sekarang kita coba. Ini saya kasih satu contoh ini saja untuk menjawab. Nah, ini banyak sekali tulisan Captain Smith. Di paragraf 1 belum ada tulisan Captain Smith, berarti kamu jangan cari jawabannya di situ. Di paragraf 2 ada, paragraf 3 nggak ada, tapi sekali lagi yang namanya Captain Smith itu kan bisa diganti dengan kata he. Ya, kita coba dulu di sini, di kalimat ini. 37 seconds later, despite the efforts of officers in the bridge and engine room to steer around the iceberg, nah itu tadi iceberg, kata lainnya dari ice saja, the Titanic struck a piece of submerged ice. Nah, ini sudah ada clue. Oh, ini berarti siapa tahu ini adalah ice yang dijelaskan, yang disebutkan tadi. Bursting rivets in the ship's hull and flooding the first 5 watertight compartments. Ini apa ada yang tahu maksudnya enggak? Bursting, walaupun kita enggak tahu rivets itu apa, in the ship's hull itu kalau enggak salah bagian belakang kapal, ya. Jadi ice-nya itu karena menabrak ice, ya Titanic-nya ini, maka yang namanya ice, kalau iceberg yang sebesar let's say kalau Titanic itu aja sudah sebesar apa itu? Ice-nya mungkin let's say sebesar satu rumah begitu atau 2 rumah gitu. Itu kayak memecah, dia mengoyak begitu bagian kapalnya itu, yang terutama di bagian belakang atau depan ya. Ship's hull. Nanti kalian bisa cek sendiri. Kalau di film itu harusnya di bagian depan yang namanya menabrak ya, atau di samping kalau nggak salah di samping. Anyway, intinya dia menabrak alias mengoyak kapalnya, kemudian membanjiri the first 5 watertight compartments. Kalau di kapal yang besar itu kan ada kayak ruangan-ruangan yang harusnya kedap air gitu, tapi karena ini tadi terkoyak es, jadinya dia ada 5 ruangan yang harusnya enggak boleh dikemasukan air, tapi ternyata dia masuk semua air di 5 tempat itu tadi. Nah, ini the ship's designer, si Thomas Andrews, ini bukan si Captain Smith, carried out a visual inspection of the ship's damage dan kemudian inform Captain Smith at midnight that the ship would sink in less than 2 hours. Nah, dari sini kira-kira kamu sudah dapat clue atau belum bahwa Captain Smith ini tahu atau enggak bahwa di situ ada es? Tadi kan soalnya cuma dia tahu bahwa di situ ada es, di area itu ada es. Enggak disebutkan di situ nabrak es, gitu kan enggak. Tapi tahu ada es. Tapi kalau dari sini, kira-kira menurutmu apakah Captain Smith itu memang tahu di situ ada es atau enggak? Kira-kira. Ada yang bisa membantu menjawab atau mungkin punya asumsinya sendiri? Oh, tadi perceive, understand. Oke. Ada yang bisa mencoba menjawab atau menurut asumsimu sendiri dengan kalimat ini? Kira-kira, did Captain Smith know that there was ice in the area? Nah, tahu itu kan bisa tahu sendiri alias melihat sendiri atau diberitahu orang lain. Nah, kalau di teksnya ini kan, menurut teks ini kan berarti si Thomas Andrews ini yang menjelaskan atau memberitahu Captain Smith bahwa bahkan di sini the ship would sink in less than 2 hours. Padahal itu posisinya kalau di film itu kan dia di daerah kutub ya, masih dekat dengan kutub alias banyak es tadi. Bongkahan es yang sangat besar sekali, bahkan kayak gunung gitu. What do you think? Udah, ini dari sini saja kalau untuk menjawab nomor 10 atau berapa tadi. Yang lain-lainnya sudah beda lagi.
Menurutmu, did Captain Smith know there was an ice in the area? Coba, Sifaul Hasanah, Mbak, are you there? Apakah kamu di situ? Mendengarkan penjelasan saya atau enggak? Ya, Bu. Sifaul Hasanah, iya. Kira-kira menurutmu jawabanmu dengan ini tadi, apakah nomor 10 itu true, false, or not given? Gimana? Jawabanmu apa, Mbak? Menurut saya true. True, karena secara apa namanya kesimpulan tadi yang menyimpulkannya itu tadi bahwa si Captain itu diberitahu oleh siapa tadi Thomas Andrew tadi ya, bahwa pasti informasinya jelas dong. Jadi nggak mungkin si Thomas itu cuma bilang, Kapten, kapal ini mau tenggelam 2 jam lagi, gitu kan ya, kaget banget dia, bisa jantungan dia. Jadi kan pasti dia akan menjelaskan kondisinya atau situasinya, Kapten, ini kapalnya nabrak ini, kayaknya menurut perkiraan saya, gitu, maksudnya dengan pengetahuan yang dia punya, kapalnya pasti akan bisa jadi dipastikan akan tenggelam 2 jam lagi, begitu. Itu perkiraan apa dari tentunya dari ilmu atau pengetahuan yang dia punya, gitu ya. Menurut Mbak seperti di Syifa, oh true, ada yang berbeda Mbak Syifa? Oke. Yang lainnya, Bagus Trihastomo, kira-kira kamu punya jawaban apa, Mas? Apakah true, apakah false, atau not given? Ada yang bilang misalnya false, Bu, kan memang tidak ada tulisannya mengetahui begitu, walaupun dengan kata lain begitu. Atau not given, Bu, tidak ada itu informasinya gitu. Jadi soal seperti ini nanti hati-hati ya dalam menjawab, karena ini memang itu tadi soal yang paling sering muncul, ya sekali lagi. Tapi yang paling tricky memang untuk menjawab atau mencari jawabannya. Karena kadang kita apa namanya, strategi atau ilmu kita menjawab itu kadang dipengaruhi oleh asumsi. Ini hati-hati. Kalau menurut asumsimu itu jawabannya misalnya false atau not given, tapi ternyata dari strategi yang ada itu harusnya misalnya jawabannya lain. Nah, ini hati-hati. Gitu ya. Sekarang kita coba cek di reading passage 2. Oke, kita lanjut dulu ya, reading passage 2. 20 menit sama, questionnya tadi melanjutkan tadi karena ini 13 berarti 14, kebetulan sampai 26, berarti nanti teks atau passage ketiga dia adalah 27 sampai 40 gitu ya. Nah, Bu, kok ini kok enggak ada teksnya? Sebentar. Ini memang bentuk IELTS itu memang kadang seperti ini. Ini terutama ini jenis soal ini adalah heading. Nah, di sini namanya nih heading atau matching heading. Nah, ini juga salah satu termasuk yang sering muncul soalnya, matching heading. Karena dia biasanya kalau soal heading ini memang headingnya atau pertanyaannya ditaruh di atas dulu, nanti baru teksnya di bawah. Nah, seperti ini. Nah, kita coba lihat dulu secara sekilas. Nah, kalau kamu perhatikan di sini ada A, B, C, D, E sampai F. Ini untuk penanda apa namanya, penomoran dari paragraf. Sekali lagi dulu sudah saya sebutkan. Kalau di TOEFL, mana tadi TOEFL ini ya, biasanya ini, tapi ini kayaknya saya edit sendiri, jadi tidak ada nomor sebelah kirinya kan tidak ada 1, 5, 10, 15 harusnya karena ada ya, karena ini saya edit sendiri tidak ada. Nah di sini dia mainnya ke paragraf. Kalau di TOEFL dulu kan baris ya, kalau ini tidak main baris tapi mainnya paragraf. Ini. Coba saya jelaskan dulu ini yang jenis soal ini. Question 14 to 19 ya, sekali lagi ini tadi kan 14 to 26 berarti ya berikutnya lagi nanti mungkin jenis soalnya berbeda, entah ada 2 jenis soal lagi atau 1 jenis soal lagi, we don't know yet. Reading passage 2 has 6 sections yaitu A sampai F tadi. Choose the correct headings for sections A to F from the list of headings below. Jadi yang namanya heading itu seperti ini. Heading itu apa ya, kayak let's say secara umum itu kayak topik atau tema dari tiap paragraf ya. Heading itu seperti itu, hampir seperti itu. Jadi di sini ada construction of special cinemas for 3D, good returns forecast for immediate future, ada early developments, ada the golden age of movies, ada 3D is here to stay, ada undesirable visual effects dan sebagainya. Ini ada 1, 2 sampai
10. Coba kamu dengarkan dulu baik-baik. Soal heading seperti ini, bisa jadi list headingnya itu ada lebih dari jumlah paragrafnya. Ada lebih dari 6 kalau ini tadi 6 paragraf. Dan it happens, kadang memang seperti itu. Jadi kamu disuruh memilih dari 10 itu nanti hanya memilih 6 saja. Jadi memang ada sengaja apa ya istilahnya distractor begitu. Ya, jadi ini tidak mungkin sama jadi 6 di sini soalnya 6 itu terlalu gampang. Ini kan kalian sudah mahasiswa jadi dibikin agak susah sedikit lah begitu istilahnya. Nah, sekarang ini soalnya di bawah. Section A, B, C, D sampai F. Kenapa? Karena di sini tadi kan memang ada 6 paragraf. Ini section ini sama dengan paragraf. Itu ya di sini in the theater of the ambassador hotel bla bla bla. Itu ya nanti paragraf kelima. Nah, sekarang kalian diminta mematchingkan alias memasangkan antara paragraf A sampai E tadi dengan masing-masing headingnya. Jadi bahasa lainnya adalah paragraf E alias section E itu headingnya yang mana sih dari 1 sampai 10 ini. Nah, nanti di lembar jawabanmu kamu cukup menuliskan ya, cuma ini aja apa simbol apa ini Romawi ya. Jadi hanya angka 1 atau angka 5 atau angka 8 atau angka 10 Romawi. Jadi jawabanmu cuma itu saja. Sekali lagi kamu tidak perlu menulis detail dari headingnya. Kenapa? Nah, ini yang harus saya sebutkan juga mumpung saya masih ingat. Yang namanya IELTS atau IELTS reading terutama dan listening itu hampir sama. Yang namanya jawaban itu beda 100% dengan yang ada di TOEFL. Kalau TOEFL itu soalnya hanya multiple choice, maka jawabannya hanya A, B, C, D, A, B, C, D saja kan dulu. Ya, kalau di IELTS itu jawabannya let's say bahasa gampang itu short answer question, short answer saja. Tapi short answer-nya dia dibatasi. Kalau di sini ada tulisannya no more than 2 words, maka kamu tidak boleh menjawab 3 kata. Menjawab 1 kata boleh kan no more than 2 words. Menjawab 2 kata ya boleh kan masih di 2 kata. Tapi kalau kamu jawab misalnya nomor 1 atau nomor 4 itu kamu jawab sampai 3 kata, 4 kata, itu dianggap salah walaupun intinya itu masih jawaban yang betul. Jadi hati-hati. Saya jelaskan lagi. Ya, kalau di IELTS itu pasti ada keterangan seperti ini. Jadi semua jawaban IELTS itu maksimal adalah 3 kata. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak ada yang menjawab no more than 4 words, itu tidak ada. Dalam sejarah IELTS yang saya pernah tahu itu maksimal itu 3 kata. Maksudnya gimana sih Bu? Misal ya, ini misal. Entah ini soalnya apa. Misalnya nomor 1 itu jawabannya let's say Presiden Amerika. Presiden Amerika itu kan 2 kata. Kalau di bahasa Indonesia kan. Kalau di Inggris kan jadi berapa kata? Coba kamu bisa bermain kosakatanya bagaimana? Ada the President of United States of America misalnya. Saya tulis di sini. Misalnya ya, the President of the United States of America. Ini adalah cara penulisan baku. Kenapa saya sebut baku? Karena memang biasanya yang namanya ada kata benda seperti ini diberi artikel the. Karena di sini presiden apa gitu, maka di sini of-nya ada, harus ada prepositionnya, kata sambungnya ada atau kata depan, sorry. Kemudian ya, kalau kamu menuliskan United States itu harus memakai the juga. The US begitu misalnya. The US kan biasa seperti itu. Jadi tidak cuma US saja, tapi ada the-nya. Nah, kalau lebih lengkap lagi ditambahi Amerika, tetapi sekali lagi yang namanya United States bukan Amerika tetapi of America. Jadi United States-nya apa gitu ya, Amerika. Nah, kalau ini kita hitung kan sudah ada berapa kata sendiri ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kata. Kata atau artikel ya, artikel yang namanya artikel atau the atau an itu dihitung 1 kata loh, jangan salah ya. Jadi bukan berarti dia ini tidak penting, ini penting dan dia dihitung 1 kata. Itu dihitung 1 kata.
Jadi hati-hati. Jadi ini ada 8 kata, jadi nggak mungkin kalau kamu jawab ini nomor 1 atau nomor berapa di soal itu tadi misalnya, tetap salah. Terus gimana dong caranya? Ya ini harus disingkat jadi 3 kata maksimal. Kalau dia bilang 2 kata ya berarti harus 2 kata. Jadinya gimana Bu? Ya sudah ini kita berarti main kata-kata. Gimana caranya? Kalau kamu tahu yang namanya non-phrase ya, kalau kamu tahu aturan non-phrase itu pasti kamu akan bisa mengotak-atik kata-kata seperti ini. Dari yang mulai dia kata yang banyak sekali, apalagi ini. Dari mulai yang katanya banyak sekali, sekarang kita harus ubah. Coba misalnya di sini ada yang bisa menjawab kira-kira jadi apa? Kata-kata ini bisa jadi apa saja yang supaya lebih singkat gitu. Coba deh saya tanya deh biar ini saya tahu bahwa kalian mendengarkan saya. Yang terlihat di sini ya. Aliano Graheni ada? Iya, Bu. Ya. Kira-kira ini salah satunya ini bisa kamu ubah jadi apa, Mbak? Intinya sama, yaitu kita berbicara tentang Presiden Amerika. Dari apa? Presiden. Dengan aturan perubahan non phrase yang tepat. Mungkin yang lainnya langsung bisa menyahut, nggak apa-apa. Sebelum saya panggil, kalau memang kalian ada yang tahu. Ini saya kasih contoh yang gampang saja. Apa, Mbak? Waktunya habis loh nanti kalau menunggu kamu. Ayo apa? Pakai pengetahuan non-phrase-mu. US President, mana ini? Oh, Mbak Safina. Coba US President itu berarti ini taruh di belakang. Ini dibuang. Apakah seperti ini saja? Sekali lagi, sebaiknya tetap memakai the, karena ini dia istilah baku, begitu ya. Apakah menurutmu ini disingkat begini boleh? The US President. Ada yang menjawab America's President. Ya, bukan American President ya. Kalau American President itu, American-nya kan jadi beda maknanya. Apa kata sifat. Padahal ini menyebut tokoh begitu, America's President. Apalagi ada lagi? Ini memang kadang kalau untuk kayak gini memang kadang wajib juga. President of USA. Nah ini secara umum oke lah masih dibolehkan, tapi biasanya itu memang D-nya tetap harus ada karena dia memang sekali lagi ini apa ya? Sebutan yang formal begitu. Presiden. Kalau ini dipakai di bahasa non formal boleh ya. Misalnya kalau bahasa ngobrol harian biasa begitu masih oke. Tapi kalau misalnya dia harus dituliskan begitu kan dia harus formal. The President of USA, America's President, the US President. Ini contohnya saja ya. Oke, the USA President boleh. Jadi ini tinggal dibalik. Nah ini cara mengutak-atik dengan kaidah non-phrase itu kan seperti ini memang. Nah, cuma dibolak-balik saja. Nanti tinggal pemakaian of-nya itu dipakai atau enggak ya tergantung tadi. Kalau America's President kan enggak mungkin dikasih of di sini ya. Tapi kalau President of America misalnya, misalnya ini saya ubah begini. Nah, seperti ini kan jadinya ininya hilang, nah off-nya harus ditambahkan karena untuk bridging antara kata presiden dan Amerikanya. Oke, thank you, seperti itu tadi ya contohnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ya tadi ya, jadi kalian harus tahu bahwa semua jenis jawaban IELTS yang harus kamu masukkan tadi harus sesuai dengan namanya instruction
Instruksinya itu apa sih? Pokoknya setelah kata question nomor berapa, nah inilah instruksinya. Ini instruksinya do the following statement bla 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 in boxes. Kenapa di sini tidak ada tulisannya no more than 2 words or 3 words? Ini kan sudah jelas jawabannya cuma true, false, or not given saja. Di heading ini juga jelas, tidak ada keterangan no more than 2 words atau 3 words atau a number. Karena memang sudah jelas nanti jawabannya cukup kamu tulis ini loh, simbolnya saja. Ya. Mungkin kita coba lihat di bawahnya ada soal-soal jenis lainnya enggak? Nah, ini juga akan nulis saja. Ini nanti jawabanmu cuma A, B, C, D, E, F atau G untuk nomor ini 20 sampai 26. Coba ada lagi enggak? Ini yang ketiga. Nah, ini analis sekali lagi begini ya. Kalau soal itu ada pilihan jawabannya seperti ini. Pilihan jawaban itu biasanya berupa simbol itu bisa A, B, C, D, bisa Romawi tadi, bisa huruf, bisa angka kecil besar begitu, dan ada keterangannya, maka jawabanmu misalnya kamu mau menjawab nomor 27, misalnya jawabannya itu A, misalnya nomor 27, itu kamu cukup menulis di lembar jawab cuma A saja udah, huruf A. Tidak perlu sekali lagi kamu menuliskan semuanya ini avoid, bla 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 sampai once. Tidak perlu, dan kalau kamu lakukan justru kamu akan jawaban nomor itu akan didisqualified. Ya, memang itu aturannya gitu. Nah, ini no more than 2 words. Ini sayangnya hanya 2 words saja ya. Biasanya itu 3 words juga ada. Atau di sini a number. Nah, di sini kalau 2 words ya berarti ini maksimal harus 2 kata saja. Biasanya di sini nanti akan ada a number. Tapi sayangnya di sini tidak ada. Oke, coba. Mungkin ada contoh lainnya. Ini listening atau reading. Listening IELTS itu memang hampir mirip dengan reading. Nah, ini coba. Ini yang tadi bukan sih? Ini yang tadi atau bukan? Oh. Beda ya? Baik, saya coba cek dulu. Oh, kebetulan di sini tidak ada sih. Nah, ini list ini tadi sekali lagi kalau ada pilihan jawaban, kemudian ada simbol yang mengurutkan, kemudian ada kata, maka jawabannya kamu hanya perlu menuliskan simbolnya saja sekali lagi. Tidak perlu menuliskan formal authority, delegator gitu, tidak perlu. Nah, ini masih ada true, false, not given seperti tadi. And then ini ABC alias multiple choice seperti biasa juga kadang muncul. Tapi multiple choice-nya di IELTS itu ada beberapa jenis. Ada yang kayak TOEFL biasa, kayak misalnya ini cukup menjawab 1 saja yang betul, tapi kadang choose 2 atau 3 yang betul misalnya. Dari ini, itu bisa jadi. Ini kebetulan tidak ada contoh yang 3 word di sini. Ini adalah nah, ini cuma apa namanya? Ini kayak list of heading tapi dia cuma ini aja meminta kamu untuk memilih misalnya nomor 14 ini dengan statement seperti ini. Itu kira-kira ini ide atau topik ini itu ada di paragraf yang mana, yang A, B, C, D sampai G. Nah, ini sudah ada keterangannya. Gitu ya. Ini true, false, not given lagi. Nah, ini sering muncul memang. Atau tadi satunya true, false, not given itu adalah, nah ini kalau Y, N, J ini adalah yes, no, not given. Sekali lagi kalau bisa jangan disingkat seperti ini. Kalau yes ya tetap ditulis yes, no ya no, not given ya not given. Kalau true ya true, false ya false, not given ya ditulis not given. Oke, kita lanjut. Ini ABCD. Alias multiple choice. Ini sudah jamnya, sudah lebih. Saya tutup dulu ya. Nah, ini sebenarnya biasanya ada 3 words. Nah, kalau jenis seperti ini adalah sentence atau summary completion bisa jadi. Summary completion berarti ini semacam summary tapi secara umum ya. Nah, ini cuma sekian saja. Paragrafnya cuma 2 saja. Ada berapa soal? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kamu diminta menulis sekali lagi ketika kamu mencari jawaban nomor 27 dan 29 itu pasti 27 itu ada di teks yang di atas. Sedangkan yang 29 itu pasti ada di teks di bawahnya, alias paragraf di bawahnya jawaban nomor 27. Jadi seperti itu. Jadi jangan meloncat kemana-mana, itu tidak mungkin. Nah, ini tadi, ini terakhir ya, ini multiple choice.
choose 4 letters untuk nomor 32 sampai 35. Ingat nomor 32 sampai 35 itu ada 4 nomor. Jadi ini satu-satu ya. Nomor 32 nanti bisa jadi jawabannya D, nomor 33 nanti jawabannya G, dan selanjutnya. Jadi ini satu jawaban, satu soal. Ini ada list. Ini kebetulan tidak begitu banyak jenisnya. Oke, itu dulu ya, karena ini waktunya sudah habis. Oke. Saya tutup dulu. Thank you very much for your attendance and your appreciation dan for listening attentively to my lecture. Kita lanjut, nanti saya berikan tugas dulu ya supaya nanti bisa understandingnya tadi terhadap jenis-jenis soalnya tadi supaya lebih lebih mengenal begitu, lebih paham lagi. Nanti saya berikan soal di meeting 10 ini ya. Jadi tadi penjelasan ditambahkan nanti saya berikan satu contoh soal. Mungkin soalnya satu teks saja dulu atau satu passage, yaitu isinya berapa tadi. Atau at least 2 passage lah ya, 20-an nomor lah, enggak sampai 40 gitu ya. Tunggu saja nanti di Schoology. Saya infokan kalau sudah ada nanti di grup. Thank you again. Stay healthy. Kita nggak tahu nanti sinkronnya seperti ini lagi, entah kapan ya. Yang jelas nanti akan ada tugas dulu untuk pemahaman kalian, dan nanti sinkron berikutnya akan kita pakai untuk membahas jawaban atau membahas soal latihan nantinya. Dan tolong kerjakan sendiri. Saya tahu kalian bisa mencari jawaban ini itu gampang dengan mudahnya di Google gitu, tapi please respect the process, ya, enjoy the process. Kalau kamu cuma mengejar produknya saja, prosesnya enggak paham, nah itu nanti pasti ada efek lanjutnya nanti. Gitu ya. Thank you everyone. Silahkan leave dari web meeting ini. I'll see you when I see you ya untuk sesi sinkron berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Sam. Sami. Iya. Thank you.